Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya lah kita diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita ke alam yang gelap gulita menuju alam terang benderang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis survival. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya saat ini baru semester 6 di Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Statistik. NIM dengan NIM E022549. Langsung saja saya akan membahas tentang materi uji Lagrange. Di antara poin-poin yang saya akan jelaskan yaitu pengertian, contoh, hipotesis, asumsi, menghitung uji Lagrange, interpretasi, kesimpulan, dan sumber dari materi saya ini. Nah, pengertian apa sih uji Lagrange itu? Uji Lagrange digunakan dalam analisis survival untuk berkelangsungan hidup. Untuk membandingkan distribusi waktu terhadap event atau peristiwa dalam dua atau lebih sampel independen. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi? Apa yang dimaksud dengan waktu menuju event atau menuju peristiwa? Dan apa yang dimaksud dengan dua atau lebih sampel independen? Mari kita mulai dengan poin terakhir, dua atau lebih sampel independen. Nah, di samping ada gambar, uji Lagrange dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara dua bahan berbeda yang digunakan untuk tambalan gigi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih bedanya? Tes peringkat log memeriksa apakah ada perbedaan waktu yang diperlukan agar suatu peristiwa itu terjadi. Nah, apa yang dimaksud dengan waktunya event atau waktunya ke acara? Pengujian Lagrange melihat variabel yang memiliki waktu mulai atau start dan waktu ketika terjadi suatu peristiwa atau event. Oleh karena itu, pengujian Lagrange memperhitungkan waktu antara waktu mulai dan waktu kejadian itu atau event itu terjadi. Nah, itu dapat dihitung atau diukur dalam hari, minggu, bahkan bulan atau bulan. Nah, dalam contoh kita tadi menggunakan contoh tambalan gigi. Nah, kita mungkin tertarik untuk mengetahui apakah bahan tambalan tersebut mempunyai pengaruh terhadap waktu yang diperlukan agar tambalan dapat pecah kembali setelah ditambal. Kita mempunyai titik awal yaitu titik penambalan. Kita juga mempunyai titik akhir atau event ketika tambalan itu pecah. Nah, sekarang kita dapat beralih ke hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari uji Lagrange ini. H0-nya dari kedua kelompok memiliki kurva distribusi yang identik, yaitu tidak ada perbedaan antara kurva distribusinya. Sedangkan H1-nya
kedua kelompok mempunyai kurva distribusi yang berbeda. Nah, terdapat perbedaan antara keduanya. Jadi seperti biasa dengan uji hipotesis, Anda dapatkan nilai p-value di akhir uji peringkat log. Nah, pertanyaannya, apakah nilai p-value ini lebih besar dari tingkat alfa atau signifikansinya? Dalam kebanyakan kasus, tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai p-value yang dihitung lebih besar dari 0,05, maka H0-nya tidak ditolak. Berdasarkan data yang ada, diasumsikan kedua kelompok mempunyai kurva distribusi yang sama. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan diasumsikan kedua kelompok tersebut terdapat perbedaan. Nah, sekarang asumsi untuk uji Lagrange. Di antaranya saya mengambil 3, yaitu kemandirian. Artinya itu setiap kelompok harus independen satu sama lain. Tidak dipengaruhi atau independen, harus independen. Setiap kelompok harus independen satu sama lain. Penyensoran non-informatif. Pasien yang tersensor dan tidak tersensor tidak berbeda dalam hal waktu kejadian sebenarnya. Bahaya proporsional. Resiko terjadinya suatu peristiwa untuk kelompok yang dibandingkan harus konsisten sepanjang waktu. Nah, menghitung uji Lagrange. Langkah selanjutnya kita akan membahas rumus Lagrange dan cara menghitungnya secara manual. Misalkan kita mempunyai grup 1 dan grup 2. Dan kita ingin menguji apakah kedua grup ini mempunyai fungsi survival yang sama atau tidak. Nah, tabel ini ada variabel time dan status. Nah, untuk 1 berarti terjadi event, dan untuk 0 itu berarti datanya tersensor. Nah, grup 2 itu semuanya terjadi event, dan grup 1 terdapat 1 yang disensor. Nah, untuk menghitungnya kita dapat menggunakan rumus ini. EI sama dengan N per N1 ditambah N2 dikali M1 ditambah M2. N1-nya adalah 6 dan N2-nya juga 6. Jadi kita punya 6 dibagi 6 ditambah 6. Dan M1 adalah 1 dan M2 adalah 2. Jadi kita punya 1 ditambah 2. Dari hasilnya itu 1,5. Di sini kita dapat melihat 6 dari N1 6 dibagi N1 ditambah N2. N1 6 juga, N2-nya 6. 6 ditambah 6 dikali M1 ditambah M2. M1 itu 1, M2 itu 2. Sekarang kita memerlukan nilai yang diamati dikurangi nilai yang diharapkan. Nah, kita sudah melihat E1 dan E2. Nah, kita selanjutnya menghitung M1 dikurangi E1 atau M2 dikurangi E2. Nah, dari contoh di atas ini kita sudah menghitung M1 dikurang E1 dan M2 dikurang E2. Sekarang kita dapat menghitung apa yang disebut statistik Lagrange. Kita bisa menggunakan nilai dari grup 1, kita bisa menggunakan jumlah dari grup 1 atau jumlah dari grup 2. Tapi kita akan menggunakan jumlah dari grup kedua. Nah, kita masukkan ke dalam rumus variansi dari O2 dikurang E2 sama dengan sigma dari NI
dikali N2 dikali M1 ditambah M2, M1 ditambah M2, N1 ditambah N2 dikurang M1 dikurang M2, dibagi N1 ditambah N2 pangkat 2, N1 ditambah N2 kurang 1. Kita peroleh 1,8. Nah, sekarang kita dapat menghitung statistik lognya. Dalam contoh kita mendapat 0,78. Nah, rumus dari statistik log range itu adalah nilai dari sigma yang ini dipangkat 2 kan dibagi dengan nilai sigma dari varians E kurang O2 dikurang E2. Nah, kita peroleh 0,74. Statistik log range setara dengan nilai chi-square. Oleh karena itu, nilai pi kritis dapat ditentukan dengan menggunakan distribusi chi-square atau chi kuadrat. Derajat kebebasan yang disyaratkan diberikan oleh jumlah kelompok dikurang 1. Contoh lain, kita diberikan tabel 1.1 relapse pasien leukemia dengan dua variabel yaitu perawatan dan lama waktu sampai kambuh. Perawatan ada menggunakan dua treatment perawatan yaitu 6 MP disebut saja dengan treatment pertama dan placebo treatment kedua. Datanya yaitu 6, 66, 7, 10, 13, 16, 22, 23, 6 plus. Nah, plus ini menunjukkan data tersebut itu tersensor kanan. Nah, ada beberapa data yang tersensor di treatment pertama dan placebo itu tidak tersensor. Kita menggunakan software R untuk melihat fungsi fungsi survivalnya. Pertama, kita membuat variabel dengan nama waktu, yaitu waktu lama sampai kambuh, lama waktu per bulan sampai kambuh. Nah, datanya 666, masukkan semua treatment pertama dan treatment kedua dalam data waktu, dan kita membuat statusnya itu untuk yang data tidak tersensor itu ada 9 data yang tidak tersensor dan ada 12 data yang tersensor dan ada 21 data yang tidak tersensor. Treatment pertama ada 21 data dan treatment kedua 21 data. Kita menggunakan fungsi surfdiff. Kita masukkan variabel waktu, koma status, kita mendistribusi dengan treatment. Nah, kita peroleh output seperti ini. Treatment pertama itu terdapat banyak event dan datanya banyak tersensor, sedangkan treatment kedua itu tidak ada data yang tersensor. Treatment 1 itu dimulai dari nilai survivalnya yang tinggi, kemudian berangsur-angsur turun hingga waktu ke-23 sama dengan 0,448. Sedangkan treatment kedua juga sama, mulai dari yang tertinggi hingga berangsur-angsur, tapi dari waktu ke-23-nya itu bernilai 0,00 atau sama dengan mendekati 0. Jadi dari kedua treatment ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa treatment pertama lebih tinggi probabilitasnya untuk survive dibanding treatment kedua, karena nilai dari waktu yang sama atau waktu yang diamati 23 itu treatment pertama lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan melihat plot
dari kedua treatment itu. Kita menggunakan library surf miner dan fungsi feed. Kita juga menggunakan fungsi ggsurfplot. Nah, diperoleh output seperti ini. Yang warna merah ini treatment pertama, sedangkan yang warna biru untuk treatment kedua. Dilihat ada banyak yang tanda plus-plus, yaitu datanya tersensor. Nah, p-value uji log rank P itu lebih kecil dari 0,0001, mendekati 0. Nah, kita lihat kurvanya itu sangat jauh. Nah, signifikan, sangat jauh perbedaannya. Karena dari treatment kedua itu berangsur-angsur turun dan peluang bertahannya itu makin menurun. Sedangkan treatment pertama itu dia stabil di bawah 50%. Dia stabil. Nah, kesimpulannya, pasien yang menerima treatment pertama memiliki peluang kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibanding dengan pasien yang menerima treatment kedua sepanjang periode pengamatan. Maka kesimpulannya, treatment pertama terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup pasien leukemia dibandingkan treatment kedua berdasarkan data yang tersedia. Nah, sumber dari materi saya ini bisa dilihat dari Danardono 2012, analisis data survival, modul perkuliahan jurusan matematika, FMIPA UGM, dan juga terdapat di link ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.